Assalamualaikum. Izin lanjut lagi bahas seri umroh nih. Kali ini yuk kita tinjau soal makan. Kita semua mestinya udah tahu ya, kalau mau sehat holistik, segala jurus yang esensial itu nggak boleh ada yang kelewat satupun. Kalau kelewat satu aja, jadinya bisa malah gak sehat. Saat umroh atau haji, tentunya banyak laku-laku spiritual yang kita jalani. Itu satu jurus penting, aspek spiritual. Aktivitas fisik itu juga intensif, itu jurus lain lagi yang juga penting. Nah, yang kadang terlewatkan itu soal kecukupan tidurnya. Sebelumnya kita udah ulas. Berikutnya lagi soal makan nih atau tata diet. Gimana mau sehat secara holistik kalau makannya ngawur, bener nggak? Nah, pas kita umroh atau haji suka ada tuh yang kasih nasihat. Bro, sis, karena kegiatan fisik kita intensif, ayo makan yang banyak, makan yang banyak. Bener apa enggak coba nasihat kayak gitu? Rada salah tuh ya kalau menurut saya. Salahnya di mana? Pertama, makan yang banyak-banyak itu nambah beban pada organ-organ kita. Saluran cerna kita, liver, ginjal, dan seterusnya udah kebeban oleh aktivitas yang padat, tidur pas-pasan, dibeban lagi oleh makan yang banyak. Berganda-ganda tuh bebannya. Jadi, jangan kayak gitu. Yang terbaik itu porsi makan diatur biasa saja. Bahkan cenderung porsi kecil itu yang terbaik. Umroh atau haji itu bukan piknik kan ya. Kalau mau makan sepuasnya, leha-leha sepanjang hari, mestinya kalian piknik aja ke Bali atau ke Bandung atau kemana gitu yang awalannya huruf B. Nggak mesti huruf B juga sih awalannya. Sorry. Keduanya, kalau makan banyak itu, ujungnya akan berlebih asupan gula karbo pula. Ini nambah jelek. Sebaliknya, kalau makan dikit, porsi kecil, glukosa darah itu bisa cepat menipis, terus tubuh kita bisa segera memicu ketosis. Mumpung aktivitas kenceng, ketosis dikencengin buat tubuh kita itu lebih baik loh. Bagi orang kantoran dan orang kota yang tidak banyak terbiasa gojlokan fisik kayak saya, umroh haji itu bisa jadi kesempatan emas untuk meningkatkan daya ketosis dan itu tuh bagus. Menurut para pakar, energi dari hasil ketosis ini lebih bersih gitu, lebih jos dan tidak perlu khawatir gula darah ngedrop. Tubuh kita punya mekanisme untuk membuat glukosa baru melalui suatu proses yang disebut gluconeogenesis. Kalau glukosanya muncul dari proses itu, takarannya pasti pas, nggak akan berlebih. Mantap tuh. Jadi, walaupun makanan di Arab itu melimpah ruah, kalau mau dapat manfaat kesehatan holistik, para jamaah mesti tahan diri. Jangan kebanyakan asupan gula karbo, jangan kebanyakan asupan protein juga. Atau gampangnya, jangan kebanyakan makan. Jangan makan porsi besar, kalau minum sih banyak-banyak nggak apa-apa. Itu pun ya jangan sampai plempoken. Ketiganya, jangan kalap, jangan serakah. Kalau yang nonton kanal ini mungkin nggak ada ya. Tapi di Arab sono tuh ada, banyak. Begitu buah-buahan muncul atau kue tertentu, makanan tertentu, jebret. Ngambil sekali 3 atau malah 5. Habis itu teman yang lain celingak-celinguk nggak kebagian. Nah, nggak akan berkah tuh yang polanya kayak gitu. Atau jangan-jangan haram jatuhnya. Ya haram lah ya. Ngambil dari tamu Allah, bayangin, naudzubillah. Udah secara kesehatan holistiknya juga jelek, secara spiritualnya hancur sekalian. Jauh-jauh ke Arab bisa percuma tuh kalau kalap kayak gitu nggak menahan nafsu. Kebanyakan suplemen, apalagi obat-obatan itu juga bisa nggak bener. Ini terkait dengan tidur yang kemarin itu. Coba deh, kalau tidur dimonitor, dampak obat suplemen itu dicermati. Kalau kebanyakan obat suplemen terus deep sleep kita anjlok atau menurun, rugi tuh kita jadinya. Daya tahan bukannya meningkat, kesehatan holistik bukannya membaik, malah menurun, melemah, hati-hati. Intermittent fasting, minimal yang tipis-tipis, mestinya jalan terus kalau mau sehat secara holistik, di Arab atau dimanapun juga. Jangan sampai ngemil dan makan terus saja sepanjang waktu. Makan malam terakhir jam 9, terus bangun dini hari, langsung nyambur snack atau minum manis jam 3 pagi. Wah, kalau kayak gitu perut kosongnya cuma 6 jam. Padahal idealnya itu mestinya 10 jam atau lebih. Apalagi kalau masih ngemil aja terus sampai jam 10, jam 11. Bubar semua. Saluran cerna dan organ terkait nyaris nggak dikasih istirahat sedikit pun. Payah tuh kalau gitu. Kalau mau meraktekin intermittent fasting yang tipis-tipis, ya mesti diatur. Stop makan jam 9 katakanlah paling malam. Besoknya makan pagi, jangan buru-buru, diatur sekitar jam 7 lah gitu. Itu pun sebetulnya ya, habis makan malam jam 9, mulut berhenti kerja, saluran cerna tuh masih giling aja terus 2 sampai 4 jam kemudian, tergantung makannya segimana. Jadi, kosong efektifnya
itu bisa cuma 6 jam juga, tapi lumayan lah. Mestinya akan lebih bagus lagi kalau sesekali di Arab itu meraktekin puasa sunnah atau Arabnya di bulan Ramadan sekalian. Nah, secara tata dietnya ini jadi lebih optimal. Kemarin di sana saya udah nyoba tuh puasa sehari, ternyata emang lebih enak sih. Terus takutnya lagi gini ya, kalau pas umroh aja di saat pembelajaran untuk disiplin kita nggak bisa ngatur diet, begitu balik ke rutinitas sehari-hari bisa lebih parah lagi tuh penataan diet kita. Masya Allah. Diet yang tepat itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kan ya, sedangkan diet yang tidak tepat itu melemahkan. Nah, kalau gara-gara daya tahan menurun terus kita ambruk sakit, ibadah juga bisa keganggu, nggak optimal, sayang kan ya. Diet yang balance itu juga penting. Kalau nggak balance terus jadi mejen, repot kan ya. Demikian sebaliknya, kalau demi lezatnya bawa 1001 sambal dari tanah air, terus kebablasan jadi mulas-mulas, urusan juga bisa panjang. Panjang tapi encer. Nggak pakai encer ding. Apalagi kalau yang ada kondisi tertentu, misalnya pradiabetes atau asam urat atau apa, terus dietnya malah lebih rusak saat di tanah suci. Astagfirullah, rugi besar deh tuh. Karena bagaimanapun tubuh kita ini amanah dari Allah kan ya, sudah menjadi tugas kita untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya dengan berbagai ikhtiar. Satu lagi yang sering kejadian itu makanan basi. Kalau pas umroh tuh jarang ya, tapi kalau pas haji orang Indonesia sering kena makanan basi, disebabkan ada semacam fanatisme untuk senantiasa makan nasi. Nah, padahal orang-orang di sana pada nggak tahu kalau nasi itu gampang basi kalau endingnya nggak tepat. Demi amannya, kalau dapat suguhan nasi kotak di Arab, hati-hati. Kalau dirasa mencurigakan, mending nggak usah dimakan. Atau demi amannya, kalau makan nasi di sana itu dikit-dikit aja, sehingga kalaupun keracunan nasi basi nggak parah. Lebih bagus lagi dari itu, mending menyesuaikan aja dengan situasi setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau mereka pada makan roti kering, ya udah aja kita ikut makan roti kering. Roti kering kayak gitu berhari-hari aja juga tahan dan masih layak makan. Jauh-jauh lebih tahan daripada nasi. Nah, in case kalian belum tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak rutin makan nasi. Beliau kalau makan cenderung apa adanya dan cenderung selalu porsi kecil. Nah, jadi kalau kalian fanatik mesti dapat nasi, kalau nggak ada nasi serasa belum makan, dah gitu makannya selalu sekenyangnya, Masya Allah. Silahkan dipikir lagi, kalian itu meneladani Mbah Dukun atau meneladani siapa? Cukup segini dulu deh sharingnya kali ini. Nggak beneran komprehensif karena pergi ke Arab saya juga jarang, tapi insya Allah lumayan buat para suhu. Silahkan aja kalau mau nambahin atau mengoreksi. Terima kasih.